berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Jawa Timur. Apa kabar Anda di pagi hari ini? Pagi yang begitu cerah kalau di Sidoarjo. Saya nggak tahu kalau di kota kabupaten lainnya di Jawa Timur bagaimana pagi ini. Ya, mudah-mudahan cerah juga ya. Kondisi cuacanya, cerah hatinya, cerah dompetnya, pokoknya cerah semuanya gitu ya. Kalau pagi hari sudah dimulai dengan sesuatu yang cerah, semangatnya pasti luar biasa. Apalagi kalau sudah dapat butiran-butiran ini ya, apa ya ini ya. Sekarang kan zamannya dikit-dikit begini ya. Apa ini? Sarangeo ya? Cinta. Oh ya. Ya, baik, pagi ini sahabat Jawa Timur kita akan masuk di program yang selalu hadir untuk menemani aktivitas Jumat pagi Anda. Jumat yang penuh barokah, insya Allah kita juga akan banyak mendapatkan ilmu juga. Pagi hari ini di program Perspektif, obrolan pagi yang lugas, cerdas dengan sudut pandang yang luas. Nantinya kita akan berbincang masih dalam peringatan Hari Air Sedunia. Kita akan membahas tentang menjaga air dan menjaga air, menjaga kehidupan, yang juga disiarkan bersama di radio jaringan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur, disiarkan di Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Mahardika Kota Blitar, Suara Madiun, Suara Ngawi, Suara Pacitan, Praja Angkasa Trenggalek, Pradia Suara Tuban, Mahardika Kabupaten Bondowoso, Kanjuruhan Malang, Ersal Nganjuk, Suara Sampang, Ramapati Kota Pasuruan, RGR Tulungagung, dan Remaja Klasik Radio Malang. Dan pagi ini sahabat kita nanti akan berbincang tentang air sebagai sumber kehidupan. Sayangnya kita masih arogan, lupa merawat air, lalai menjaga air. Jadi bukan hanya pasangan saja yang perlu dijaga ya, tapi ternyata air ini juga perlu dijaga loh sahabat. Dan pagi ini kita langsung saja sapa narasumber kita yang sudah tersambung via Zoom bersama dengan Bapak Suparto Wijoyo, Wakil Direktur 3 Sekolah Pasca Sarjana UNER. Assalamualaikum Cak Parto. Waalaikumsalam Mbak Tika. Alhamdulillah. Sehat ya? Sehat, Alhamdulillah. Iya, Cak Parto bagaimana pagi ini? Alhamdulillah udah di kampus dan sudah sedang pagi jam 6 tadi itu menerima beberapa sumbangan pohon dari beberapa instansi dan korporasi yang besok rencananya kita ada gerakan sedekah oksigen. Wow. GSO, gerakan sedekah oksigen. Kita mau pohon, tanam pohon. Suara Sidoarjo dan seluruh jaringan radio kalau besok pagi jam 6 datang di Sekolah Pasca Sarjana UNER, biasanya Mas Panji biasanya. Itu kalau datang misalnya Mbak Tika datang oleh nongko, bibit-bibit nongko, bibit avokat, bibit pokoknya wis jambu, pokoknya yang terbaik. Macam-macam ya pokoknya ya. Wah, seru. Jam 6 pagi. Wah, saya tugas itu besok pagi di radio di studio. Iya. Dan dari
Kediri ini tadi dari pohon-pohon dari Kediri juga datang ini di ribuan pohon. Besok dari nanti sekarang sedang meluncur dari Nganjuk. Jadi teman-teman Nganjuk juga sedang kirim pohon ke UNER semua ini. Oh, Masya Allah, Alhamdulillah luar biasa. Dan tentunya pagi ini nanti kita berbincang tentang menjaga air, menjaga kehidupan. Ini bagian dari kehidupan kita juga tentunya. Dan Cak Parto, pagi ini kita juga bersama dengan Bapak Amiruddin selaku divisi kampanye ekologikal. Mas ya. Oh iya. Aduh ini, hati-hati. Aduh. Contoh Mas Amir yang ini, aku nom bapak-bapak ngono Mas Amir. Iya gitu, iya ya. Oke, kita boleh sapa dulu dong Mas Amiruddin selaku divisi kampanye Ecological Observation and Wetlands Conservation Ekoton ya. Ekoton ya. Kalau Ekoton pasti sudah banyak yang pernah mendengarnya ya. Dan kita langsung sapa Mas Amir. Assalamualaikum. Atau saya harus sapa Cak Amir juga gitu kali ya? Iya. Biar sama dengan Cak Parto. Tadi sudah tersambung ya. Oh iya, suaranya belum terdengar nih. Mungkin masih di mute. Ayo Mas Amir. Assalamualaikum. Masih mute ya? Oh iya, masih mute ya? Oh enggak. Dari Mas Amirnya masih ke mute tuh. Udah. Oh ya udah. Tapi kok belum terdengar ya suaranya? Nah ini nih. Oh udah. Oh. Nah ini udah Mas. Ternyata rusak. Itu nggak pakai headset. Assalamualaikum Prof. Salam hormat. Kangen kemarin dikasih tahu langsung gitu. Setuju komentar Mas Amir. Waduh mantap ini. Iya Prof. Lama kita nggak nongkrong bareng ini ya. Saya itu ditemukan suara Sidoarjo. Alhamdulillah, Masya Allah ya. Silaturahmi kan jadinya. Oh iya. Iya. Nah ini di bulan Maret ini, tepatnya di tanggal 22 Maret ini kita memperingati sebagai Hari Air Sedunia begitu ya. Nah tapi kalau saya sendiri sih di rumah memang kadang merasakan penggunaan air pun itu juga memang harus benar-benar diatur gitu ya. Ngomongin tentang air sendiri, boleh dibuka dulu dong Mas Amir tentang perspektif tentang air sendiri begitu dalam kehidupan kita ini seperti apa harusnya. Silakan Mas Amir. Ya terima kasih. Saya sungkan sebenarnya ada Prof Parto ini, jadi pakarnya. Kalau kita bicara tentang air sebenarnya, ya kan, jadi temanya ini menarik sih sebenarnya. Ini tema santai nih. Jadi menjaga air ini sebenarnya menjaga kehidupan. Karena kalau kita bicara air sendiri itu kan air itu sebenarnya punya kehidupan sendiri, ya kan ya. Tetapi memang kadang di berbagai tempat atau wilayah konflik-konflik terkait air itu sekarang banyak terjadi. Ya ini bukan hanya masalah pencemaran atau masalah sampah, tapi juga karena pembagian air yang tidak merata, kemudian kualitas maupun kuantitas jumlah air yang semakin berkurang, ini juga menjadi salah satu pemicu konflik-konflik yang terjadi terkait masalah air ini, ya kan ya. Jadi memang bukan hanya kesadaran dari masyarakat yang sangat minim, tetapi ya karena karena memang daerah-daerah tangkapan air, kemudian kualitas air kita itu juga semakin menurun, ya kan. Ya ini bisa menjadi ancaman bagi kehidupan masyarakat, bukan hanya manusianya, tetapi juga ekologis yang ada di dalam air itu sendiri. Itu Mbak pembukanya. Oke, nah benar-benar saya ngerasain juga memang ya, kalau air ini memang harus menunggu dulu di web malam baru bisa masak nasi, malam baru bisa melakukan banyak hal karena ternyata malam ini baru dapetin air gitu kalau saya. Cak Parto gimana nih Cak Parto? Oh ya, saya seneng. Yang jelas saya itu senengnya gimana nih? Dari air sedunia mengalir silaturahmi saya dengan Mas Amir. Oh, Masya Allah. Iya. Itu manfaat. Kalau nggak ada urusan hari air kan nggak ketemu aku. Gitu ya.
Sehingga bisa ketemu, alhamdulillah ini adik-adik kita, kolega-kolega kita di Ekoton itu sejatinya meneguhkan terus-menerus makna air, karena gerakannya kan mesti untuk air-air, urusan pokok yang mestinya untuk ranjang dibolehin untuk banyu ketemu semuanya. Jadi alhamdulillah kita berterima kasih di Surabaya, di Jawa Timur, di Indonesia ada orang-orang muda yang peduli pada lingkungan seperti Ekoton ini. Nah, di bulan Maret ini, sahabat perspektif, Mas Amir kalau nyapa pendengar kita itu sahabat perspektif, ya. Sahabat perspektif ini, bulan Maret ini luar biasa, urusan lingkungan menjadi perhatian bersama, karena ada momentum yang diputuskan PBB, contoh tanggal 21 Maret, itu Mbak Tika, ojo ngilang loh Mbak Tika. Iya, masih memantau terus. Itu hari hutan sedunia, itu hari hutan. Ya, tanggal 21 Maret itu hari hutan sedunia. Tanggal 22 Maretnya hari air. Dan memang air dan hutan itu ya sangat erat, karena apa? Air, sumber air, mata air itu ya memang berasal dari hutan, dari pepohonan. Pohon-pohon itu di atasnya menjadi pabrik oksigen, bawahnya menjadi bank air, kan gitu. Sistem hidrologi terbangun dari pohon-pohon sebenarnya gitu. Nah, kemudian tanggal 23 Maret, nah tadi 21, 22, 23, tanggal 23 Maret itu Hari Meteorologi Dunia. Meteorologi Dunia. Jadi berurutan. Nah, kalau tanggal 26 Maret ini hari apa, Mbak Tika? 22 Maret. 26 Maret. Hari perspektif pagi ini. Oh. Gitu ya. Iya. Nah, urusan air, kemudian kita semua sepakat bahwa tidak ada kehidupan tanpa air, dan dari airlah ada kehidupan. Coba di dalam kitab suci kita kalau hari-hari Jumat dibaca, ya toh, dari air hujanlah aku tumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan. Itu ditumbuhkan oleh Tuhan itu karena ada air hujan, kan gitu. Kisah-kisah di kitab itu. Untuk itu hujan itu pasti nikmat, bukan laknat. Nah, kalau ada hujan kemudian bikin banjir, yang salah aja hujane, hujan ekstrim, cuaca ekstrim. Cuaca sejak dulu Nabi Adam sampai sekarang ini dinamika cuaca selalu begitu. Tapi manusia punya ilmu, orang-orang muda seperti di Ekoton Mas Amir punya kreativitas. Oh, hujan itu harus dianggap sebagai panen raya air kita. Mestinya untuk kita tabung di embung-embung, di telaga, di waduk-waduk itu tuh, yuk bangun waduk-waduk sing akeh. Biyen Majapahit itu waduk kabeh. Zaman Majapahit gono banjir. Ono perang saudara tapi tidak ada banjir. Nek gak percaya sampean Bali urip nang Majapahit. Nah, itu saat itu sampai ada pesta-pesta apa pemanfaatan air itu Banawa Sekar. Banawa Sekar itu pesta perahu layar terus. Pesta mobil hias kalau hari ini, tapi saat itu adalah perahu hias. Nah, perahu hias nyusur-nyusur sungai terus. Namanya acaranya Banawa Sekar, itu ditulis oleh Empu Tanakung yang luar biasa, dan oleh Prabu Erlangga sebelumnya, itu malah di abad 10 toh, kita punya Banyu Urip. Nah, yang kemarin saya tulis itu tuh Banyu Urip. Banyu Urip itu air kehidupan. Abad 2 itu abad 10. Abad 21 muncul namanya Water for Life, air untuk kehidupan. Tuh. Abad 21 Uripe Mas Amir itu ngomong Water for Life. Prabu Erlangga abad ke-10 karena 1116 itu ngomongnya apa? Banyu urip. Untuk itu negaranya kahuripan. Jadi kuripan, urip gitu. Jadi air kehidupan, jadi artinya kalau orang ngotori air, termasuk ngotori nganggo popok barang kok buat nonggone kali Surabaya, kali Jagel, kali Wonokromo, kali Kedurus, apal kabeh. Mulai kali tengah sampai jadi kali tengi misalnya. Nah, itu
sebenarnya perbuatan menzalimi kehidupan. Untuk itulah kita dorong, yuk kita peduli pada air, karena tanpa air tidak ada kehidupan dan kita tidak bisa bereproduksi, beregenerasi. Iya. Nah, kembali tentang air ya, Caparto. Ini kan kalau saya sempat baca-baca di beberapa media yang ada. Tak pikir mau Facebooknya Julia, wis dan iya, ini kan disebutkan, bahkan PBB itu menyebutkan kalau ternyata sekarang itu air itu sekarang sudah tidak sanggup atau tidak bisa untuk memenuhi kebutuhan atau jumlah populasi masyarakat atau manusia yang ada begitu. Dari Ekoton sendiri, ini kan kalau nggak salah Mas Amir sekarang juga di divisi penelitian ya di Ekoton ya. Nah, hasil penelitian dari Ekoton sendiri seperti apa nih Mas Amir? Jadi yang terbaru, ini kemarin memang di luar wilayah Sidoarjo ya, yang terbaru itu semingguan ini teman-teman itu kan lagi melakukan penelitian di Sungai Tambawedi itu Pak Prof. Karena tingginya beban pencemaran limbah domestik yang dihasilkan dari cuci mandi yang berasal dari deterjen itu ternyata memberikan dampak yang luar biasa bagi sungai kita. Jadi kalau kemarin yang di Tambawedi itu sampai muncul fenomena sungai bersalju atau salju di Surabaya itu sebenarnya karena yaitu tadi proses deterjen yang mengendap di air kemudian dipompa akhirnya jadi busa yang seperti salju itu ya kan ya. Jadi kalau kita bicara air di wilayah kita ini memang cukup kompleks masalahnya ya kan ya. Jadi masyarakatnya tidak punya kesadaran menjaga sungainya sebagai bahan baku air minumnya, kemudian ya mohon maaf juga ya industrinya juga tidak terkontrol membuang limbahnya. Jadi sangat kompleks masalah kita ini. Kemudian kalau kita bicara terkait air sebagai sumber kehidupan, masyarakat kita ini sebenarnya tidak menyadari bahwa ketika mereka mengotori sungai, sebenarnya kotoran itu juga akan kembali ke manusia itu sendiri. Karena satu contoh kalau kita di Sidoarjo atau di Surabaya, bahan baku air minum yang digunakan oleh PDAM itu semuanya diambil dari sungai ya kan ya. Kalau kita melihat dari kasat mata saja, sungai-sungai kita yang ada di Surabaya dan Sidoarjo ini kan cukup ironis ya kan ya, banyak sekali sampah, kemudian airnya cukup keruh ya kan ya. Nah itu yang terjadi. Nah jadi limbah atau masalah yang dihasilkan oleh masyarakat itu sebenarnya akan kembali karena yaitu tadi airnya digunakan untuk PDAM sebagai bahan baku, kemudian itu akan diminum oleh masyarakat kita sendiri ya seperti itu. Jadi banyak sekali masalah yang terkait dengan air ini ya kan ya. Ya, dan itu sudah langsung keluar ada solusinya seperti apa begitu Mas Amir? Agak susah kalau kita bicara solusinya ketika kita pemerintah tidak menerapkan sanksi yang tegas ya kan ya. Karena kalau kita bicara tentang masalah pencemaran, masalah air, kita itu punya regulasi yang cukup banyak. Nah, Prof Parto ini kan mungkin punya banyak pengalaman terkait itu ya kan. Jadi kita ini kan masih teposiliro kita itu masih sangat tinggi ya kan ya. Jadi ketika ada masyarakat yang membuang limbah, industri yang mencemari itu kan sangat jarang ya kan ya. Ada sanksi yang tegas terkait masalah pencemaran itu ya kan ya. Masih sanksi kita masih berupa sanksi administrasi atau bahkan ada kalau yang masyarakat yang melakukan pembuangan itu masih sanksi pembiaran. Nah, kita bisa mencontoh di beberapa negara yang ada di tengah kita lah contohnya itu kan ya. Jadi kenapa beberapa negara itu bisa bagus dalam mengelola airnya, kemudian masyarakat memiliki kesadaran yang tinggi karena salah satunya adalah bagaimana penegakan hukum atau sanksi terhadap pelanggaran masyarakat yang mencemari atau membuang limbah di sungai itu cukup tegas. Selain sanksi yang tegas, penegakan hukum, masyarakat perlu diajak untuk berpartisipasi ya kan ya dalam menjaga sungai atau sumber-sumber air kita ini.
Jadi tidak hanya kemudian by program yang diberikan oleh pemerintah ke masyarakat, tetapi masyarakat juga dilibatkan ya kan dalam hal perencanaan ataupun dalam hal pengelolaan sumber-sumber air yang ada di wilayah kita. Yang ketiga, pendidikan itu penting ya kan ya. Jadi anak-anak sekolah kemudian masyarakat itu juga harus diedukasi. Jadi selain sanksi, masyarakat harus dilibatkan, masyarakat juga harus diedukasi sehingga ketika semuanya sudah terlibat, semuanya sudah diberikan edukasi, tidak ada sebenarnya tidak ada halangan pemerintah untuk menerapkan sanksi yang tegas karena hak dan kewajibannya itu sudah diberikan oleh negara ini. Gitu. Oke, baik. Ya, Cak Parto? Ya. Iya. Apa? Saya ini kan membaca juga tulisan Cak Parto di salah satu media cetak ya. Saya penasaran tentang ditabung di embung. Ini saya kok maknanya apa? Kok penasaran dengan maknanya ditabung di embung? Di embung itu apa sih Cak Parto? Itu diambung loh ya. Oh lah iya itu makanya saya. Ya Mas Amir ya. Embung, ambung beto, ambung beto lagi, ambung juga ada beda. Jadi, itu kan mencoba mengangkat tradisi lisan nenek moyang kita, leluhur kita. Dulu namanya setiap dusun loh itu Mbak Tika dan sahabat perspektif itu pasti punya embung, punya telaga. Biomembran sekarang ya, embung, umum lah itu embung. Kenapa ada setiap kampung, tidak setiap desa loh ini, setiap desa itu pasti akan ada waduknya, ono waduk. Jadi ada embung-embungnya, telaga, kolam-kolamnya, ono kolam, terus telaga, ada waduk yang besar itu. Nah, hari-hari ini yuk kita belajar kenapa nenek moyang dulu setiap no kampung-kampung no desa, karena aku ikilah tekon desa Mbak Tika, no desa itu ya jelas setiap pedukuhan itu pasti punya telaga, pasti. Dan di telaga itulah sesungguhnya air-air hujan di kampung itu ditabung, disimpan maksudnya, sehingga apa? Tidak mengenal musim kemarau itu ada kekeringan. Karena apa? Karena kita punya tabungan air di telaga tadi. Dan di telaga itu, di pinggir telaganya, pasti di kampung-kampung itu ada gardunya. Itulah gardu penjaga pedesaan, penjaga kampung, zaman-zaman kerajaan kita dulu itu. Jadi siskamlingnya itu ada. Oh ini telaga untuk kebutuhan air minum, kebutuhan publik sebuah kampung yang dijaga. Ono embungnya, ada juga ada penjaganya ini. Sampingnya itu ada lumbung pangan. Jadi dulu saya waktu kecil di desa, di salah satu pedalaman di Lamongan, nek panen setiap 10 ikat padi itu 1 ikatnya diserahkan kepada desa, kepada rakyat, kepada pengelola kampung padukuhan ini. Terus disimpan di lumbung, jadi ada embungnya, ada lumbungnya. Bulan Agustus memasuki masa paceklik di desa saya dulu, itu biasanya kemudian diambil dibagikan. Jadi tidak ada kemiskinan, tidak ada kemelaratan, nggak ono kekurangan pangan, nggak ono kekurangan gizi. Kenapa? Karena orang-orang kampung tadi sudah menabung. Oh, kalau 10 ikatan, 1 ikat untuk publik, nah sawah itu hasilnya kan ribuan ikatan, sehingga padi melimpah itu. Nggak akan sampai impor beras kayak hari ini, mau impor beras nggak ono. Jadi kita belajar manajemen pengelolaan ini, jadi airnya aman karena ono gerdunya, kemudian pangannya tersedia karena nggak ada kekeringan, belum ada yang jenenge pupuk-pupuk organik. Kalau orang-orang pupuk-pupuk anorganik, pupuk-pupuk kimia saat itu
Tidak berlaku pupuk kimia, yang ada itu persawahan itu natural saja. Jadi itulah yang saya maksudkan apa? Saya ingin mengingatkan bahwa tradisi leluhur kita, kampung itu ngono. Maksudnya ngono nih hari ini, setiap kawasan perumahan, opo ning Gresik, ning Sidoarjo, ning Surabaya, mestinya punya telaga. Setiap kawasan perumahan. Ojo jakakno gawe biopori piro biopori itu. Kok gerakan kok biopori yo ono manfaate ono kayak anak-anak cilik kayak olahraga kayak lubang-lubang kecil sebesar lengan-lengan itu. Tapi lebih penting mana? Setiap kawasan perumahan diwajibkan oleh bupati, oleh wali kotanya buat apa? Embung ukurannya sesuai dengan besarnya kawasan perumahan yang bisa menampung kebutuhan air bersih untuk apa nanti? Untuk nyiram-nyiram, untuk urusan-urusan pertamanannya, untuk urusan kebutuhan air warga sekitar itu. Ini dari mana embungnya perumahan itu didapat? Musim penghujan. Jadi pas musim penghujan itu kita panen raya air. Kita sayang sih, ono udan malah bawe mung kabeh wedi kebanjiran. Berarti ada yang salah dalam drainase perkotaan, irigasi kawasan-kawasan persawahan kita, sedimentasi sungai-sungai itu terjadi. Jadilah ringan kok sebenarnya bupati wali kota itu, yuk kita sekarang mencoba mempetakan ini. Setiap rumah-rumah warga gawe sumur, biyen Mbak ndok desaku iku ben omah mesti duwe sumur. Mulane walaupun aku iki ndok Surabaya Mas Amir, omahku tak ono sumure yo. Dan tidak pernah kentekan air. Sumur saya sepanjang tahun itu penuh. Tidak habis. Jadi kalau saya nyiram-nyiram pohon, nyiram-nyiram bunga taman-taman saya itu pasti pakai air sumur ini, gitu loh. Didapat dari apa? Hujan tadi, kita tabung, ngono Mbak, koyo ikuti iklan berikut ini. Nah, baik, ya luar biasa sekali dua narasumber kita yang pagi hari ini bergabung di program Perspektif, dan saya juga undang dong untuk Anda semua sahabat Jawa Timur yang sedang menyimak, Anda bisa ikutan sharing juga, ikutan berbincang juga, pertanyaan-pertanyaan bisa disampaikan juga lewat WhatsApp di Suara Sidoarjo 0821-326-4109, atau juga bisa lewat yang lagi nonton di YouTube Live Suara Sidoarjo, bisa gunakan juga kolom chat ya. Ada LPPL Radio Suara Sampang yang hadir ini ya. Terima kasih sudah menyapa juga. Dan untuk line telepon bisa digunakan juga kalau ingin langsung ngobrol dengan narasumber kita, bisa lewat 031-896-1514 ya. Juga di Facebook Suara Sidoarjo kita akan bacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk, termasuk Bunda Yulia yang juga yang sudah ikutan komentar. Nanti saya akan bacakan. Saya jeda dulu sebentar untuk beberapa informasi yang akan lewat berikut ini. Gue dapet dari grup sebelah nih, katanya vaksin COVID-19 itu... Iya, aku tahu dari temennya temanku punya temen. Nah, kita sebarin aja ke 10 grup, kita lihat. Udah. Infonya COVID kayaknya nih. Ini apa sih? Berita COVID dari mana nih? Jangan-jangan hoax lagi. Bener nggak? Masa hoax tuh? Hoax. Waduh, hati-hati hoax nih. Masa sih? Selain virus yang mengancam, ada bahaya lain yang mengintai, yang memicu kebingungan, menghapus rasa percaya, membunuh optimisme, membangun rasa curiga. Ribuan hoax yang beredar menghambat penanggulangan pandemi. Stop hoax dari sekarang. Tahan, saring sebelum sebar. Kalau dapat informasi, tahan dahulu. Cek di www.hoax.infovaksin.id baru disebar. Dipersembahkan Kominfo dan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Kesehatan pulih, ekonomi bangkit. Serta Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.
PT Inet Global. Sejak tahun 2005 bergerak di bidang ICT, Information and Communication Technology, Internet Service Provider atau ISP, web hosting dan domain, fiber optic system, dan satelit atau VSAT, memberikan layanan jasa koneksi internet ke seluruh dunia dengan kecepatan tinggi dan harga yang kompetitif. Juga memberikan solusi dan jasa konsultasi pendistribusian koneksi internet, menyediakan solusi ICT yang komprehensif, terpadu, dan disesuaikan bagi pengguna yang mencakup data infrastruktur, managed service, cloud computing, IT services, serta layanan digital yang fokus untuk memanfaatkan peluang yang mendukung dan menambah nilai pada bisnis utama tiap customer. Untuk layanan dan servis Inet, hubungi kantor pusat Jalan Kuningan Barat nomor 8 Jakarta. Telepon 021 299 66900. Kantor Surabaya, Intiland Tower lantai 11, Jalan Panglima Sudirman 101-103 Surabaya. Telepon 031 535 3955. 031 535 3955. Inet Globalindo, the best service for great solution. Sahabat, air adalah 2/3 dari komponen penyusun tubuh kita. Pilihlah air yang bukan hanya untuk melepas dahaga, tapi punya nilai lebih. Untuk sehari-hari, pilihlah air mineral Santri, produksi Kopontren Sidogiri Pasuruan. Air mineral Santri tidak hanya menyehatkan, tapi juga ikut mengembangkan perekonomian umat. Air mineral Santri bisa didapatkan dalam kemasan 120 ml, 240, 330, 600, juga 1500 ml dan galon. Info lengkap dan pemesanan hubungi Ustadz Muhammad Segar, CV Lantabur, Sidoarjo. Telepon 0821 3404 0289. Distributor air mineral Santri wilayah Sidoarjo di Jalan Sawer T03 RW 01 Plumbungan Sukodono Sidoarjo. Air minum ya Santri. Solusi terbaik untuk rumah kos di Sidoarjo, Graha Sakinah Syariah. Graha Sakinah Syariah. Hunian kos premium dengan harga terjangkau dan terbuka untuk semua kalangan. Harga mulai 1 jutaan per bulan. Lokasi di tengah kota berkonsep syariah, fasilitas lengkap, aman dan nyaman. Parkir luas, dapur bersama, jemuran, akses 24 jam dan dilengkapi dengan jasa laundry. Graha Sakinah Syariah. Graha Sakinah Syariah juga menyediakan kos harian mulai 150.000 per hari. Tetapi untuk pasangan belum menikah tidak diizinkan. 4 lokasi terbaik Graha Sakinah Syariah bisa jadi pilihan terbaik untuk hunian kos Anda. 3 unit di Kelurahan Magersari, Kecamatan Sidoarjo, dan 1 unit di Perumahan Pondok Jati, Desa Pagerwojo, Buduran, Sidoarjo. Khusus di Perumahan Pondok Jati dilengkapi dengan resto. Booking sekarang juga dan pastikan hunian kos syariah aman dan nyaman jadi pilihan. Hubungi Abah Bandi di 081 230 55052. 081 230 55052. Ambo dapat kabar keceknya dana desa di kampung Ambo tidak sampai 1 miliar do. Loh. Kok iso? Di kampungku sampai 1 miliar loh. Dah, tak percayanya aku. Di kampungku setengahnya pun tak sampai. Macam mana itu? Apa nih? Kenapa bisa beda-beda macam itu? Sudah, tidak usah ribut. Saya teh yang belum dapat malah biasa aja. Ibu-ibu jangan ribut. Dengar dulu nih karena radio. Pak desa nggak bisa tiba-tiba mau bikin SMA gitu ya. Gitu. Jadi memang harus ada pemahaman atau kompetensi yang baik dari aparat desa itu untuk merencanakan pembangunan. Belum lagi pertanggungjawabannya. Setiap uang yang dikeluarkan tentu harus dipertanggungjawabkan ya. Dapat dana desa itu penting. Lebih penting lagi, penyaluran dana yang tepat sasaran dan transparan. Tapi yang sangat penting, bagaimana kita mengawasi penggunaan dana desa dan mau melaporkan jika terjadi kecurangan. Ayo, kawal dana desa untuk kesejahteraan rakyat. Tisu, masker, hand sanitizer, apalagi ya? Situ mau kerja atau mau camping sih? Kayak mau naik gunung aja. Hello, selama ini kemana aja? Ini yang perlu disiapin buat adaptasi kebiasaan baru alias new normal. Sekarang ini kita kudu dan harus terbiasa dengan kebiasaan hidup sehat, bersih, sesuai protokol kesehatan.
Saat ini kita dalam perubahan pola hidup dalam situasi pandemi COVID-19. Jadi kita perlu melaksanakan adaptasi kebiasaan baru atau protokol kesehatan dalam kegiatan sehari-hari. Jangan lupa pakai masker, tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Sediakan hand sanitizer kemana-mana. Kalau flu, di rumah saja. Nggak perlu bersalaman, say hello saja. Kalau nyampe di rumah, langsung mandi. Gunakan uang elektronik. Kalau naik kendaraan umum, jaga jarak. Balita atau lansia, di rumah saja. Ayo menuju new normal dengan melaksanakan protokol kesehatan dan menerapkan adaptasi kebiasaan baru. Hei, udah jam berapa nih? Kebiasaan telat juga masuk new normal ya? Ada yang kurang satu, uang sakunya belum. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Sahabat Panitia Seleksi Pengurus Dewan Pendidikan Kabupaten Sidoarjo membuka penerimaan calon pengurus Dewan Pendidikan Kabupaten Sidoarjo periode 2021-2026. Persyaratannya, pria atau wanita warga negara Indonesia minimal berumur 35 tahun, berdomisili di Kabupaten Sidoarjo, sehat jasmani dan rohani dengan surat keterangan dokter, minimal pendidikan S1 atau D4 dan menguasai IT. Utusan dari lembaga pendidikan tingkat kabupaten harus mendapatkan rekomendasi dari lembaga terkait. Calon perorangan atau profesi dibuktikan dengan portofolio yang berafiliasi dengan dunia pendidikan, dunia usaha dan profesi. Pendaftaran dimulai 24 sampai 31 Maret 2021 untuk pengajuan permohonan di kantor Dewan Pendidikan Kabupaten Sidoarjo, Jalan Panglima Hidayat nomor 9 Sidoarjo, di hari kerja jam 9 pagi sampai jam 2 siang. Info lengkap hubungi Syaroni Ahmad di 0812 3509 755 0812 3509 755. Informasi ini dipersembahkan oleh Dewan Pendidikan Kabupaten Sidoarjo. Kopo gitu, kok putihan? Ya rokok kok, ya murah, ya akeh. Rokok ilegal ki. Masa rokok ilegal iki? Yo ki. Lah awakmu kok roh nek ki rokok ilegal? Rokok ilegal iki gak nek pita cukene. Samen paling roe bandrol lho. Rokoke kudu enek merek karo nama perusahaane sing terdaftar ndek bea cukai. Lokasi pembuatane ndek kene ya gak enek. Terus ndek kene rokok ilegal iki gak enek gambar karo peringatane teko pemerintah. Berarti rokok ilegal gak resmi no? Aduh ya mesti to lemul. Rokok ilegal merugikan negara. Mergo ora mbayar cukai sing digembangun negara. Walah tutu, sepenting wong-wong gak roh. Loh, gak iso lagi. Makane to le, tuku sing pasti-pasti ae. Aja ngawur. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau hubungi nomor 1.500 225 1.500 225. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Bea Cukai Sidoarjo. Ayo, ngewangi Bea Cukai, berantas rokok ilegal. Bea Cukai Sidoarjo, fokus mengawasi, tulus melayani. Sahabat Anda bisa ikuti talkshow bersama BNN Kabupaten Sidoarjo Jumat 26 Maret 2021 hari ini nanti jam 10 sampai jam 11 siang dengan tema Mengapa Harus Ikatan Duta Anti Narkoba Sidoarjo Dance. Simak juga di YouTube channel Suara Sidoarjo Live dan radio streaming di www.suarasidoarjo.id. Interaktif 031 896 1514, WA 0821 326 4109. Talkshow Mengapa Harus Ikatan Duta Anti Narkoba Sidoarjo Dance, persembahan BNN Kabupaten Sidoarjo. Menjaga air, menjaga kehidupan, ini yang masih menjadi tema pembahasan kita di program Perspektif pagi ini. Dan sahabat kita, saya juga ingin sapa dulu, ada Bunda Yulia, Bu Yulia yang sudah menyapa juga di Facebook. Ini menyatakan mungkin tidak hanya arogan ya, tapi juga egois dan tidak peduli terhadap lingkungan dan makhluk hidup lainnya. Bagaimana tidak arogan dan egois kalau perilaku kita merusak lingkungan dan ekosistem lain. Dan ini Cak Parto dan juga Mas Amir. Nah, Bu Yulia juga berbagi sedikit nih sharing untuk menjadi solusi begitu. Misal dengan membuang sampah sembarangan secara tidak langsung, air rembesan dari sampah itu kan meresap ke drainase, padahal di dalam sampah itu mengandung banyak bakteri yang bisa menyebabkan penyakit. Mencemari sumber air dengan membuang sampah atau limbah ke sungai secara tidak langsung, ini juga bisa merusak ekosistem yang ada di air seperti ikan.
menebang hutan secara liar, menggunakan air secara berlebihan atau boros. Tapi apa yang kita lakukan selama ini terhadap nikmat Tuhan yang sebetulnya itu sudah luar biasa. Nah ini air adalah sumber kehidupan yang sangat penting untuk menjaga untuk keberlangsungan hidup manusia begitu ya. Jadi yuk kita rawat, dilestarikan mulai dari sekarang untuk anak cucu kita ke depannya nanti. Terima kasih ya, saya singkat ya Bunda Yulia, agak panjang soalnya. Paper dhewe ya sak makalah kok tak wonten. Tapi seneng matur nuwun Bunda Yulia itu. Wes ini sahabat kita yang setia. Benar. Mulai awal siaran sampai saiki 2 tahun komplit deh. Oh Masya Allah, udah 2 tahun ya? Duh kan Januro kan 2020, ya 2021. Oke, baik. Ada juga Mas Budi Sulastomo di Kalangbret Tulungagung. Mas Budi juga aktif Mbak Tulungagung ini. Iya. Namanya dipanggil mana? Siapa nih? Mas Budi. Ya, ini Sugeng Enjing Sak Parto, Mas Amir. Nah, kalau kita mau peduli dari zaman dulu, wong deso itu kan sangat menjaga air. Buktinya kan banyak budaya-budaya atau semacam acara yang berkaitan dengan air. Nah, orang sekarang bilang kearifan lokal, tapi memang terbukti ya dengan menganggap sumber air itu wingit. Sungai itu angker dan danau itu ada penghuninya, bisa menjaga air. Wah, ini Cak Parto. Iya, itu persis novel yang ditulisan itu toh, gitu Into ya? the Water. Jadi, Into the Water toh. Into the Water. Jadi air itu selalu misteri. Ya, ada lagi yang perlu disapa di YouTube atau belum? Nanti saya ke redaksi dulu juga. Sampah tadi urusan sampah yang ada di air itu Mas Amir. Gitu. Oh iya, ini ada juga Mas Agus MS. Salam lestari dari Kampung Min Blitar. Wah, dari Blitar. Ini mesti siapa? Turun dewek yang seker Barita itu mesti itu. Jaringannya itu Blitar soalnya. Ya. Saya juga Blitar loh. Iya, saya ke redaksi dulu, Rama. Yuk. Baik, ada 2 pertanyaan yang sudah masuk ke WA redaksi. Yang pertama dari Denny di Tanggulangin. Deterjen itu Mbak apa Mas? Denny Tanggulangin. Ayo. Kurang tahu juga ya. Dilihat profilnya. Kayaknya ya? Masih muda ini. Masih muda, dilihat dari gaya tulisannya. Dari wajahnya. Oh, dari wajahnya. Iya, yuk Rama. Gimana? Dari Denny di Tanggulangin, deterjen kan salah satu sumber polusi air. Karena itu saat ini saya mulai pakai deterjen lerak yang lebih ramah lingkungan. Tapi selain itu, apa ada juga barang eco-friendly yang bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari untuk menjaga kelestarian air? Kemudian dari Pak Joko di Candi, sebenarnya Pak Joko, iki Joko terus iki rek. Ya, Candi, ngerti Candi enggak? Iya, kalau Mas Samir udah pernah main ke Candi, Mas Samir? Ini orang asli Candi Borobudur. Oh, asli mana? Ini asli Sidoarjo. Oh, asli Sidoarjo ternyata. Oh ya jelas tahu dong. Oh gitu ya. Bisa aja. Kecamatan Candi gitu ya. Kecamatan Candi. Candi Pari, Candi Borobudur. Candi Borobudur, Candi Pari. Diwacana. Oke, pertanyaannya sebenarnya himbauan untuk menjaga lingkungan dan air itu kan sudah sering dilakukan baik di iklan-iklan atau kampanye dari komunitas-komunitas. Tapi kenapa masyarakat ini susah sekali merubah kebiasaannya yang tidak ramah lingkungan seperti membuang sampah sembarangan dan sebagainya? Ya, baik. Terima kasih yang sudah bergabung ya Mas Eni dari Tanggulangin dan Mas Joko juga dari Candi Sidoarjo. Silakan boleh beberapa tadi yang sudah masuk juga ditanggapi dulu juga. Monggo silakan Mas Amir. Yo, Mas Amir, ayo ya. Mas Amir. Ya, kenapa orang itu masih tetap saja membuang sampah di sungai terus kemudian menganggap sungai sebagai tempat sampah. Saya ambil contoh ketika ibu-ibu itu membuang sampah popok di sungai itu karena memang ada mitos
yang masih dipercaya oleh orang-orang Jawa. Jadi kalau popok itu kalau dibakar itu anaknya nanti suleten atau pantatnya nanti gatel lah. Itu yang masih cukup dipercaya oleh masyarakat kita khususnya di Jawa. Nah akhirnya solusinya mereka selalu menganggap ya dibuang ke sungai, ke air itu bisa menyelesaikan masalah itu. Padahal sebenarnya itu akan menambah masalah, menumpuk masalah karena popok sendiri itu kan hampir 60% kan dia bahannya dari plastik yang cukup kecil atau istilahnya kami itu mikroplastik dan dia akan terlalut ke air. Nah ini makanya sebenarnya tantangan buat yang baru di Sidoarjo, bagaimana kemudian undang-undang sumber daya air yang baru atau barangkali Sidoarjo juga punya tentang perlindungan sungai itu juga harus diimplementasikan ya kan ya. Jadi mulai cobalah dikasih contoh, tidak harus sanksi yang berupa pidana ke masyarakat membuang, bisa juga sanksi sosial, masyarakat disuruh bersih sungai atau apapun yang benar-benar ketangkap ketika dia membuang sampahnya ya kan. Lain itu juga ya mulai harus digalakkan, Bupati Sidoarjo harus mulai menggalakkan bagaimana desa-desa yang ada di pinggiran sungai itu juga didorong untuk berpartisipasi mengawasi sungai-sungai mereka ya kan ya. Karena kalau kita lihat di Sidoarjo itu kan bahan baku air minum orang Sidoarjo itu juga diambil dari 3 sungai besar yang ada di Sidoarjo. Jadi salah satunya adalah Sungai Kedungmuling, kemudian Sungai Wilayet dan Sungai Pelayaran. Dan ketiga sungai ini kalau kita lihat masalahnya cukup sama ya kan ya, masalah sampah, kemudian masalah popok, kemudian airnya cukup keruh ya kan. Dari penelitian kami di Ekotun, dari semua sungai ini juga sudah mengandung mikroplastik. Nah, mikroplastik ini cukup bahaya ketika ya terlarut di air, kemudian ikut terkonsumsi ke tubuh manusia, itu juga akan menjadi pemicu berbagai macam penyakit. Nah, kesadaran ini harus ditumbuhkan melalui yaitu nanti sanksinya itu tegakkan itu selain partisipasi dan juga pendidikan ke masyarakat terus dicanangkan gitu. Itu Prof. Jadi Mbak Tika, saya melanjutkan saja bahwa kenapa acara perspektif kok terus harus diselenggarakan itu salah satunya ya menjawab dari sahabat-sahabat perspektif tadi yang sudah diberi komentar arahan oleh Mas Amir. Kesadaran harus terus dibangun. Kok sik ono terus saya wong sing ndewablek ya sik akeh, ngono sing ndewablek ya sik akeh. Itulah tugas kita selalu mengingatkan. Siaran itu ya terus kudu ono Mbak siaran itu, dan Ekotun juga harus terus bergerak gitu, terus bergerak. Kenapa? Karena nanti sing gak waras tambah, sing waras niate gak bergerak, wake sing loro ngarai. Jadi kita terus berikhtiar. Ini kebagian dari dakwah lingkungan. Dan dakwah lingkungan itu macam-macam, godaannya ya macam-macam, fitnahnya ya macam-macam. Gitu kan. Tapi kita tidak boleh larut di persoalan semacam itu. Untuk itu apa? Ayo kita bangun kesadaran. Teman-teman anak-anak muda kita dengan Ekotunnya, kami yang dari kampus Universitas Airlangga menyuarakan semuanya. Ada yang di tataran aksi pikir, ada yang di aksi real. Semua itu harus di frekuensinya disamakan dan kemudian ketemu kok. Kita ketemu. Nah, sama dengan begini sekarang. Tapi negara yang diminta wajib hadir, negara itu harus policy. Negara itu hadir harus dengan kebijakan, dengan public policy, di samping tadi enforcement. Jadi begini maksud saya Mbak Tika, sekarang rumah tangga ini tidak tertuduh dari semua riset. Apakah risetnya NGO, apa risetnya wong kampus, apa kesimpulannya konco-konco lingkungan ahli-ahli UNER barangnya ngono. Pokoknya mayoritas limbah cair dari domestik ini menjadi kontributor utama pencemaran air
entah nduk Surabaya, nduk Sidoarjo, nduk Gresik, bahkan kemarin sampai air berbusa-busa itu karena dari busa deterjen, kan gitu toh Mbak? Iya. Nah, inilah maksud saya, kene iki wis tuku sabun, wis tuku deterjen, ya wis tuku sayur, wis masak dhewe, engko di kotorannya tersisa-sisanya ternyata mencemarkan lingkungan. Berarti apa? Berarti harus ada kebijakan negara. Kalau menurut saya Mbak, akhirnya apa? Sakjane gak ngono rek nek dipilah maneh sing nyemarno iku 100% industri. 100%. Kenapa Mbak Tika kok 100% industri? Loh, karena kene tuku sabun, tuku deterjen itu produk industri. Coba kalau industri ini diberi oleh negara, kalau Anda memproduksi deterjen ramah lingkungan, sabunnya ramah lingkungan, bahkan plastik yang ramah lingkungan itu ada. Plastik ramah lingkungan, kamu tak kasih bonus, tak kasih insentif, ya pajak rada titik ae daripada deterjen yang mencemarkan, daripada Anda produk sabun yang mencemarkan. Kalau Anda memproduksi sabun yang mencemarkan, ya pajak tinggi, bahkan ada denda sebagai punishment. Tapi kalau Anda itu memproduksi deterjennya ramah lingkungan, si hasil cuciannya Mbak Tika sampai nyuci baju, ya mandi lah sabunan tak sampai mosok menggulumpuran maneh, ya kan sabunan. Sisa-sisa sabun dari badan kita itu bagaimana tidak mencemarkan? Kalau Anda pabriknya begitu, malah dikasih penghargaan, dikasih insentif oleh negara, pajaknya murah, dihadiahi pisan. Maka apa? Kita yang beli tadi pasti konsumen hijau, green customer, green consumer. Ini kemudian bergerak, kita tidak akan pakai produk industri yang tidak ada eco-label. Kita tidak akan pakai produk-produk industri yang mencemarkan. Jadi otomatis limbah rumah tangga tadi gak nyemarno, gitu ya. Nah, skema ini besar. Untuk itu apa? Ini di tataran policy, tapi berhubung iki seideal kurung ono, maka Mas Amir ora-ora terus apa? Iki deterjen murah. Maksudnya apa? Maksudnya nek mandi, nek pakai deterjen, nek umbah-umbah, ojo boros-boros deterjen. Merubah perilaku. Ditijermu iku, deterjenmu iku iso nyemarno. Bahkan bayangno, ngombemu mergo kakek ngombe obat kabeh, arek-arek iku iwak-iwak iki puret kabeh saiki misale kan ono ngono. Nah, itu apa? Untuk merubah perilaku kita. Jadi yuk, suara dari LSM, dari kampus, dari masyarakat, dari teman media semacam ini kalau digabung jadi satu, gemanya kan besar. Amplifiernya besar. Dan tatkala itu gema besar, saya yakinlah Mbak Yulia tadi, Pak Agus, Mas Osen sampai toko Blitar semua tadi itu semuanya menyuarakan ini. Insya Allah kita ini akan ada hasilnya, nggak boleh lelah. Untuk itu siaran sampai berengen lah, tetap berlanjut. Gitu, ya. Mbak Tika ya. Baik, ya, dan ternyata ini sudah di akhir perbincangan atau perjumpaan kita di program Perspektif Jakarta. Tidak terasa sudah di jam 9 pagi, jam 9, jam 8 ya, jam 8. 8 pas aku ya memimpin rapat, mulai sekarang kita dengarkan pesan-pesan dari Mas Amir. Oke, silakan Mas Amir. Saya sepakat Prof. Industri memang 100% dia sebagai sumber pencemarnya. Tapi memang kalau gerakan konsumen hijau itu juga penting. Tapi gini loh, produk-produk yang dijual di pasaran kita ini memang dia mengikuti ekonomi masyarakat kita yang ini. Ketika kita mau berganti ke produk yang dia ramah lingkungan, itu akan otomatis
biaya beli masyarakat itu juga akan mahal ya kan ya. Ini yang terjadi. Sekarang sudah ada sebenarnya produk-produk yang ramah lingkungan, tetapi nilai jual itu tinggi, itu yang tidak bisa dijangkau oleh masyarakat, Prof. Jadi ya ini mungkin harus negara kudu kasih insentif tadi maksud saya. Kita gerakan bersama. Gitu, monggo. Jadi mungkin itu. Jadi ya kalau kami sih sebenarnya tantangannya di teman-teman mumpungnya masih baru, masih hangat. Ayo bikin kebijakan yang berpartisipasi, yang mendorong partisipasi masyarakat. Kan hampir banyak itu kan desa-desa di sepanjang sungai di Sidoarjo. Ya kita bupatinya untuk bikin apalah ya itu kan ya, yang mendorong kepala desa entah itu kan intensif yang hanya mau menjaga sungainya atau model-model adopsi yang dulu kita sering bicarakan. Desa misalnya dia mengadopsi 10 km sungai, itu kan akan selesai sebenarnya masalah sungai di Sidoarjo ya kan ya. Mulai dari masyarakatnya supaya tidak membuang sampah sembarangan, mengawasi dan macam-macam, itu menjadi partisipasi karena di dalam undang-undang lingkungan, undang-undang sumber daya air itu juga dicantumkan di situ gitu, Prof. Jadi regulasi itu penting ya kan ya. Kalau masyarakatnya akan taat ketika regulasinya ini ketat, ada sanksi juga yang diberikan, tapi bukan hanya sanksi, tapi saya sepakat intensif itu juga harus diberikan ke masyarakat atau desa yang sudah mau menjaga sungai dan mata air mereka gitu, Pak. Jadi, gitu, Pak. Terima kasih Mbak Tika. Ya. Sudah dengar satu hal yang luar biasa. Kalau saya menutup acaranya ini nyambung dari Mas Amir, coba dana desa itu setiap dana desa dialokasikan, saya ngeramut sungai di wilayah desaku. Ya coba itu kalau dana desa itu dipakai untuk ngeramut, ngerumat, ngeruat itu, infrastruktur yang dibangun adalah urusan pengairan, ya saya yakin problem sebuah negara ini bermula dari desa. Nih dong, setiap desa se-Indonesia gak ada problem, negara gak ada problem, Mbak. Ya, untuk itu apa dana desa? Yuk dimanfaatno kanggo alokasi lingkungan. Yo nyusun peraturan desa, nyusun gawe urusan infrastruktur, instalasi pengolah limbah tingkat desa. Misalnya saya yakin lah kepala-kepala desa di Sidoarjo, di Jawa Timur pada umumnya hari-hari ini dipimpin oleh orang-orang muda semuanya. Pemane Sidoarjo Gus Mudur si enom kabeh. Saya ya Surabaya ya Cak Erik ya nom, Gus Yani yang Gresik tambah luwe nom maneh. Untuk itu apa? Kita sekarang dari nom-noman inilah kita buat ya paguyuban lingkungan kepala-kepala daerah itu. Ya, dan masyarakatnya seperti para sahabat hari ini, sahabat perspektif. Tapi ingat, pukul 3 sore sampai jam 5 sore nanti bersama Menko Polhukam kita ikuti acara Airlangga Forum. Oke. Iklan juga ini Mas Amir. Iklan juga ya. Sekalian promosi ya. Oke, baik. Terima kasih untuk Caparto dan juga Mas Amir apa yang sudah disampaikan pagi ini. Mudah-mudahan juga bermanfaat untuk semuanya yang sudah menyimak perbincangan kita. Baik dari pendengar-pendengar yang sudah bergabung juga ataupun yang sedang nonton juga program Perspektif yang juga disiarkan serentak di jaringan radio Lembaga Penyiaran Publik Lokal dan juga Lembaga Penyiaran Swasta di Jawa Timur, disiarkan di Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Mahardika Kota Blitar, Suara Madiun, Suara Ngawi, Suara Pacitan, Praja Angkasa Trenggalek, Pradia, Suara Tuban, Mahardika Kabupaten Bondowoso, Kanjuruhan Malang, Ersal Nganjuk, Suara Sampang, Ramapati Kota Pasuruan, RGR Tulungagung, dan Remaja Klasik Radio Malang. Sampai jumpa lagi, salam sehat selalu juga untuk Caparto dan juga Mas Amir. Amin, amin. Sampai jumpa untuk semuanya juga. Sama-sama. Assalamualaikum. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Mas Amir.